dan bisa bergabung PT BES. Akhirnya saya maksa masa istri saya untuk mengeluarkan cincin yang dipakai udah bertahun-tahun kan gitu. Saya jual cincin mas kawin itu, alhamdulillah saya untuk join waktu itu 2 gram itu laku 2 gram lebih lah, itu 1.200.000-an lah, hampir 3 gram waktu itu. Akhirnya saya buat join 1 juta, alhamdulillah gitu kan. Saya berpikir dulu produknya waktu itu masih satu macam produk, bukan seperti sekarang ini. Dulu produknya hanya eco racing saja gitu kan. Nah, karena teman saya, sahabat saya di pangkalan ojek itu 136, saya berpikir bahwa ini sangat mudah sekali, ya sangat mudah sekali. Karena saya waktu itu join 1 juta mendapatkan 250 pil, ya saya ambil eco motor itu kan. Kalau satu hari saya jual satu orang 5.000, beli satu, berarti nggak nyampe 3 hari produk saya habis, gitu kan, karena 136 teman-teman saya. Nah, namun di luar dugaan gitu kan, di luar dugaan orang-orang yang saya tawarin itu mereka alasan kalau saya nanti beli produkmu ini, kalau motorku rusak emang kamu bisa ganti gitu kan. Ada orang yang bilang daripada saya beli 5.000 eco racing yang kamu tawarkan itu, mending saya beli bensin saja 1 liter kan. Waktu itu waktu 2017 itu kalau nggak salah baru 6.000-an lah bensin premium. Nah, daripada saya beli eco racing yang kamu tawarkan 5.000 itu, mending saya buat beli bensin gitu kan. Karena waktu itu saya belum berani menawarkan peluang bisnisnya, belum bisa menawarkan itu manfaatnya apa. Saya hanya bilang ke teman-teman bahwa ini eco racing ini penghemat gitu kan. Artinya alhamdulillah sekalian, dari beberapa hari yang saya tawarkan ke teman-teman itu, alhamdulillah satu pun nggak ada yang beli. Sampai hari ini belum ada yang beli eco racing saya gitu kan. Padahal itu 136 orang. Jadi itulah luar biasa perjalanan saya. Dan akhirnya saya tanggung saya nekatnya. Akhirnya mulai hari itu saya putuskan saya tidak akan mengojek lagi gitu kan. Akhirnya saya setiap hari setelah pagi-pagi gitu kan, setelah pagi saya sholat duha, langsung pakaian rapi saya keluar rumah. Pokoknya saya keluar rumah aja ikhtiar untuk bisnis ini gitu kan. Siapapun orangnya, ya ketemu orang, prospek orang, jumpa orang, prospek orang, ketemu orang nawarin produk eco racing, selalu begitu sekalian. Nah, alhamdulillah ya, dengan izin Allah banyak pertolongan Allah gitu kan. Apa yang kita yakinin, apa yang kita perjuangkan, insya Allah kalau kita yakin, insya Allah akan menemukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Jadi saya berharap dulu bahwa teman saya, kalau dulu kan saya di presentasi di kantor itu cuma ngajak 2, bantu 2 gitu kan. Saya kepedean banget, teman saya cuma bukan 2, teman saya di pangkalan itu 136, makanya pede banget gitu kan. Tapi kalau kita pikirkan, teman-teman saya yang di ojek itu nggak ada yang percaya. Kemudian saya ngajak orang di luar ojek itu, alhamdulillah orang yang percaya dengan saya pertama kali itu adalah Pak Andi Alita. Nah, alhamdulillah Pak Andi Alita sekarang sudah mendapatkan beberapa unit Pajero, beberapa kalau nggak salah rumah udah dapat 2, mobilio dapat banyak sekali lah. Ya, alhamdulillah. Itu orang yang pertama percaya dengan saya. Pertama percaya dengan saya. Nah, kemudian dari satu orang itulah, dari Pak Andi Alita itulah, saya kemana-mana naik motor sama Andi Alita, prospek, Pol A mau nawarin eco racing gitu. Nah, karena dulu waktu saya Pak Andi Alita dan saya Pak Suroto Zafir itu belum ada contoh orang yang sukses, belum ada yang mendapatkan motor, belum ada yang mendapatkan mobil, apalagi rumah. Setiap presentasi selalu diledek orang, setiap datangin teman-teman, sahabat-sahabat, sama diledek orang juga gitu kan. Apa yang mereka katakan, emang udah ada yang mendapatkan motor, emang udah ada yang mendapatkan mobil gitu.
Nah, alhamdulillah saya sama Adi Alita meyakinkan diri kita bersama, meyakinkan hati, meyakinkan diri sendiri bahwa saya Pak akan mendapatkan motor pertama, saya yang akan mendapatkan rumah pertama, saya akan yang mendapatkan Pajero pertama, gitu kan. Alhamdulillah sekalian. Jadi dulu awal-awal yang mendapatkan motor di PT PES itu pertama adalah saya sama Pak Joko Yulianto pertama mendapatkan motor. Tapi karena memang kalau saya ini tenaganya cuma segini-gininya, walaupun saya orang pertama mendapatkan motor sama Pak Joko itu, tapi yang mendapatkan mobil duluan kawan-kawan gitu kan. Karena apa? Termasuk Pak Randu, termasuk itu loncat semuanya gitu. Pak Suroto Japir saya dulu dapat motor saya duluan saya gitu kan. Tapi begitu Pak Suroto 2 minggu kemudian, Pak Suroto mendapatkan langsung 3 motor, langsung 3 mobil, langsung mendapatkan Fortuner karena upline Pak Suroto itu termasuk upline saya gitu kan. Setiap ditanya orang sama Pak Andi Alita, Pak emang udah ada yang mendapatkan motor? Saya yang mendapatkan motor Pak nanti. Udah ada yang mendapatkan mobil? Saya lah yang akan mendapatkan mobil, begitu Pak. Nah, tapi tidak sedikit teman-teman yang saya datangin, saudara-saudara yang saya datangin, terus teman-teman di Alita yang didatangin itu, kalau kamu nanti udah mendapatkan motor, kalau kamu udah mendapatkan mobil, saya akan gabung, gitu kan. Tapi Bapak sekalian, ini pengalaman pribadi saya. Ketika ada orang yang ngomong nanti kalau kamu sukses saya ikutan, kalau kamu mendapatkan motor saya ikutan, kalau kamu mendapatkan mobil saya ikutan, tolong jangan pernah didengerin dan tolong jangan pernah dimasukin hati. Karena orang seperti itu hanya alasan saja supaya apa? Supaya kita tidak pernah mendatangin mereka lagi. Karena apa? Apa yang saya alamin, teman-teman yang saya datangin itu ketika dulu awal-awal saya merintis, kalau kamu nanti dapat mobil saya ikutan, ya. Begitu saya datangin ke rumah-rumah mereka yang bilang seperti itu, apa yang mereka katakan? Kalau sekarang saya join Mas Bari berarti saya telat. Kenapa telat? Karena Mas Bari sudah mendapatkan mobil, saya baru mulai gitu kan. Nah makanya teman-teman kalau ada orang datengin mitra, datengin calon prospek atau saudara, ketika ada yang ngomong seperti itu lupakan saja, carilah yang lain. Orang seperti itu tidak akan pernah join walaupun kita sudah mendapatkan rumah, dan saya sudah sering seperti itu. Jadi dulu ketika saya merintis, saya prospek, saya ajak, saya tawarin produk, bahasanya seperti itu. Saya sekarang sudah mendapatkan beberapa unit Pajero pun tetap mereka nolak dan tetap mereka tidak percaya dengan bisnis ini. Ya, cari aja orang yang percaya, cari aja orang yang sehati dengan kita, cari aja orang yang mau seperjuangan dengan kita. Siapapun orangnya, tidak usah pilih-pilih jenderal, kopral, tidak usah pilih-pilih orang kaya miskin, tidak pilih-pilih ras atau pendidikannya. Yang penting orang itu yang penting orang itu masih suka duit. Ya, saya punya mitra di daerah Tegalega itu. Di Tegalega dia tukang ngasong rokok sama minuman kayak gitu kan. Karena waktu itu saya memang benar-benar merintis, akhirnya saya presentasi gitu kan. Saya presentasi ternyata nasibnya sama dengan saya. Bagaimana kok nasibnya sama-sama waktu itu nggak punya uang. Nah, kalau alhamdulillah Allah takdirkan orang itu bergabung, saya bantu karena waktu itu saya udah ada uang gitu kan, saya bantu dia ngeluarin 500.000, saya mengeluarkan 500.000. Alhamdulillah di balik orang tukang rokok asongan itu, alhamdulillah di belakangnya ada adiknya yang luar biasa, dan adiknya ini ngomset sampai hari ini udah 3.000 poin lah gitu kan. Nah jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, nggak usah pandang bulu, nggak usah mandang ini kaya ini miskin. Justru orang-orang yang kalangan bawah itulah kita bisa arahkan, kita bisa motivasi gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang kadang-kadang, ya hanya tidak semua orang, kadang-kadang orang yang levelnya lebih tinggi sama kita bingung ngarahin. Dan alhamdulillah grup saya kebanyakan orang-orang yang saya sponsori mayoritas kalangan menengah ke bawah semua. Karena apa? Karena waktu itu
memang saya belum dipercaya untuk orang-orang yang levelnya lebih tinggi kan gitu. Karena apa, saya merospek ke sana sini pakai motor jelek gitu kan, pakai motor jelek, itu pun hasil minjem Pak Haji Febrian, bukan minjem tapi dipinjemin. Jadi waktu itu setiap saya ke kantor janjian sama Pak Haji Febrian atau sama Andi Pak Alita atau Pak Suroto, saya selalu telat gitu kan. Mas Bari kenapa, ditanya sama Pak Haji Febrian kenapa telat, karena saya nggak punya motor Ji gitu kan. Akhirnya itu ada motor Shogun, tolong pakai saja gitu, tolong pakai saja. Alhamdulillah di dalam garasi saya ambil, saya bersihin, saya rapikan, saya bawa pulang. Nah motor itulah yang menjadi saksi perjuangan saya. Alhamdulillah ya. Untung waktu itu sayang motornya saya kembalikan, seharusnya motornya nggak saya kembalikan itu. Seharusnya saya beli, saya pakai atau saya simpan untuk kenang-kenangan saya, karena motor itulah sejarah perjuangan saya. Itulah saksi perjuangan saya. Jadi saya pernah ngalamin karena motor itu mungkin jarang dipakai gitu ya. Mungkin bannya sudah mati, makanya sering banget kempes ban itu. Sering banget pengkempes ban. Wah, yang namanya kempes ban selama saya pakai itu nggak kehitung. Nah, terakhir itu saya terakhir saya ke Majalaya sama anak saya tercinta. Jadi saya waktu itu saya iklan di Facebook, alhamdulillah ada yang nyangkut gitu kan, inbox. Mas itu harganya berapa? Ya bilang 1 box 250.000 Pak. Ya udah besok tolong ke Majalaya ya sebelum saya berangkat kerja gitu kan. Jam berapa Pak? Ya paling aku berangkat jam 11-an. Ya oke lah saya datang gitu kan. Nah saya berangkat itu dari rumah itu jam 8 pagi sama anak saya itu. Saya jam 8 pagi dan saya nggak bawa uang seperak pun. Karena apa? Saya yakin bahwa produk yang saya pegang itu waktu itu Eco Racing itu akan laku begitu kan. Nah kemudian baru saya perjalanan baru nyampe Sapan, desa Sapan itu ban saya kempes. Padahal di dalam dompet saya nggak ada uang seperak pun gitu. Akhirnya sekalian ini apa yang saya harus ini, akhirnya saya naruh KTP gitu kan. Begitu saya naruh KTP, alhamdulillah itu di situ udah jam 10. Wah ini orangnya nggak ada gitu kan, pasti nggak ada orangnya, udah terlanjur pergi. Akhirnya saya maksa karena udah terlanjur janji gitu. nyampe begitu jalan dari Sapan itu ke Majalaya, baru di tengah-tengah Majalaya itu udah jam 12. Bocor lagi karena pamitan kan, akhirnya bocor lagi. Di situ saya udah bingung, KTP sudah disimpan, SIM nggak mungkin, STNK nggak mungkin. Akhirnya saya ingat, saya di Majalaya itu ada sahabat yang namanya Pak Sunario itu, yang sekarang juga jadi bintangnya PT PES itu, yang tukang bangunan itu sebagai upline saya, termasuk upline-nya Dan Abdul Ghani ya. Nah akhirnya Pak Nario datang. Begitu Pak Nario datang, saya dikasih uang 30.000. Saya butuh saya cuma 10.000 yang buat bayar tambalan yang di Sapan sama tambalan yang di sini. Kamu itu kalau dikasih aja sok jaim, mudah bawa gitu kan. Nah kemudian saya akhirnya karena Pak Nario itu maksa, akhirnya saya terima uang 30.000. Nah baru aja jalan sekitar 1 kilo itu kempes lagi, nempel lagi gitu kan. Begitu udah ditempel, saya langsung ke tempat tujuan. Alhamdulillah udah nyampe di Majalaya itu, masih naik lagi. Nah belum nyampe rumahnya, kurang sekitar 100 meteran itu kempes lagi. Jadi udah beberapa kali kempes itu kan, udah 5 kali kempes. Nah begitu nyampe rumahnya, karena saya ketok-ketok tuh nggak kebuka-buka ya, nggak kebuka-buka. Akhirnya ada tetangganya bilang, Mas itu orangnya udah berangkat dari tadi jam 10, ya Allah gitu kan. Padahal itu adalah produk yang konsumen saya pertama Pak. Saya berharap waktu itu mendapatkan uang 250 dari bisnis saya gitu kan. Itu adalah pembeli pertama saya. Akhirnya ya Allah ini ternyata begini banget gitu kan.
Akhirnya sekalian yang membuat saya semakin nyesek itu apa? Orangnya sudah pergi, anak saya selalu dari mulai nambal di kota di Sapan tadi, di kota, tempat kota Sapan, kota Majalaya lah. Di kota Majalaya kan udah siang, jam 12 siang ya. Selalu bilang Pak lapar gitu. Anak saya kan memang yang nomor 2 itu keluar rumah aja harus jajan karena apa? Karena gampang lapar gitu kan. Selalu Pak lapar gitu, terus begitu. Akhirnya semakin nyesek gitu kan. Nah, uang saya habis, terakhir uang saya habis, nempel beberapa kali, akhirnya di dalam pulsa handphone saya itu untung masih ada pulsa. Akhirnya saya ingat di rekening BCA saya itu kalau nggak salah masih ada 30.000. Saya telepon teman saya yang di Majalah, yang di Tegalega, namanya Bapak Sodik. Aku telepon, Dek, punya nggak uang 20.000 aja atau 30.000? Buat apa bro? Uang saya habis, saya kempes dari pagi gitu. Karena aku mau nelpon Pak Narjo udah malu kan, udah dikasih tadi udah dikasih 30.000 kan gitu. Akhirnya ditransfer sama Pak Sodik. Akhirnya saya ambil di Majalaya itu 50.000. Kemudian saya pulang itu sampai Sapan, yang tempat nambal pertama itu saya mau ngambil KTP sama nebus KTP saya gitu kan, karena uang dari Sodik tadi. Begitu baru nyampe tempat tambalan tadi gitu kan, baru belum nyampe kempes lagi gitu kan. Akhirnya saya langsung ke tempat tambalan tersebut. Dia bilang, Mas, ini udah nggak bisa ditambal, udah hancur begini gitu kan. Ya terus gimana Pak, harus diganti gitu. Akhirnya berapa ganti? 35 sama yang tadi 35 gitu kan, sama tadi 50.000 sama yang tadi 5.000, berarti 40 gitu kan. Akhirnya ya Allah, punya uang tinggal 10.000 gitu. Nah begitu sambil nunggu ganti ban itu di depan tukang tambal itu ada mie ayam gitu kan. Jam habis udah asar lah. Nah depan mie ayam itu saya bilang, nah kita beli apa, mie ayam lah, kita tanya harganya berapa gitu. Nah saya tanya, Pak itu mie ayam berapa gitu. 7.000 Mas gitu kan. Aduh saya punya uang 10.000, boleh nggak berdua gitu. Boleh nggak apa-apa gitu. Wah, udah nyesek itu, udah haus, lapar dari pagi jam 8 sampai jam 3 nggak makan. Anak saya lapar ngomong haus gitu. Jadi benar-benar seharian itu kesiksa gitu. Nah kemudian kita dibikinin ayam, baru setengah kita makan. Itu di mangkok anak saya itu ada kecoanya gitu. Jadi di mangkok anak saya itu, wah ada kecoa Pak, jadi nggak jadi makan lah gitu. Nyesek nih, minum dulu. Jadi begitu baru setengah mie ayam itu kita makan, ada kecoa, jadi nggak jadi makan. Anak saya lapar, saya pun lapar. Akhirnya udah deket ini kita pulang gitu. Nah itulah dulu mah nggak sedih Pak. Jadi ketika saya waktu itu saya berjuang, waktu itu saya kejadian itu nggak ada sedih-sedihnya sama sekali. Saya senyum-senyum aja karena saya menguatkan anak saya juga kan gitu. Sekarang kalau ingat sedih gitu. Ketika ingat itu rasanya pengen nangis banget gitu. Nah sekalian akhirnya saya berpikir mungkin inilah proses yang harus saya lalui, mungkin inilah perjuangan yang harus saya lalui gitu kan. Akhirnya kalau hanya ditolak orang, kalau hanya diledek orang, kalau hanya dihinakan orang, itu insya Allah saya akan kuat gitu. Tetapi ketika anak saya nangis, anak saya ingin jajan nggak punya uang, ketika anak saya ingin sekolah nggak punya uang, itulah yang membuat saya nggak kuat gitu. Akhirnya saya berjuang totalitas, siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, setiap hari saya berangkat pagi pulang malam gitu kan. Nah alhamdulillah mendapatkan hasil gitu kan. Jadi mendapatkan hasil hanya hitungan bulan, saya
2 bulan pertama itu mendapatkan 2 motor dan 1 mobilio, dan Pajero yang Fortuner yang saya pakai itu adalah perjalanan saya 4 bulan. Jadi di PT BES intinya tidak butuh tidak penting kita punya modal atau tidak penting kita punya pendidikan tinggi atau tidak. Yang paling penting adalah mental kita harus kuat. Ya itu aja. Jadi mau dihinakan orang, mau diledek orang, mau enggak dipercaya sama saudara, enggak dipercaya sama teman, enggak dipercaya sama tetangga, yang paling penting adalah kita harus kuat, ya, kuat ledekan, kuat cobaan, tahan uji, tahan banting. Karena apa? Modal besar tanpa mental yang kuat, orang pintar, profesor, doktor, insinyur, kalaupun mental kita tidak kuat di dalam bisnis ini, nggak akan lama, pasti berhenti. Tapi kalaupun kita orang tidak sekolah, paribasanya tidak punya modal besar, tapi mental di sini ini mental perasaannya ini tidak dibawa perasaan. Ketika dihina orang, ketika nawarin produk, ketika menawarin sistem, mental kita benar-benar tidak baperan, maka insya Allah akan nyampe gitu. Nah, karena banyak orang berhenti dengan berhenti dengan tidak tahu-tahu berhenti aja, alasannya apa nggak jelas. Tapi yang pasti orang di PT BES, member PT BES ini berhenti bukan masalah mereka tidak punya modal, bukan masalah mereka yang tidak punya kepintaran atau pendidikan tinggi. Kebanyakan berhenti adalah tidak kuat mental. Ketika ditolak down, ketika ditolak down, ketika dihinakan down, ketika diledek down gitu kan. Terus akhirnya suruh pelatihan nggak mau, suruh praktek nggak mau, akhirnya berhenti di situ. Nah, bisnis di PT BES ini siapapun orangnya, mau orang yang seperti saya gitu kan, sekolahnya hanya rendah, asal nurut kepada orang yang ngajak, asal nurut kepada senior, asal nurut kepada pelatih, insya Allah nyampe. Karena apa? Kuncinya hanya gini saja, belajar, praktek, ditolak, belajar lagi, terus praktek lagi, dihinakan lagi, belajar lagi, ditolak lagi, belajar lagi, praktek lagi, belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek, insya Allah nyampe. Jadi tidak usah dipikirkan saya kapan mendapatkan mobil, saya kapan mendapatkan Pajero, saya kapan mendapatkan mobil. Yang penting kita terus belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek terus gitu. Walaupun kita sudah mendapatkan motor, walaupun kita sudah mendapatkan mobil, yang namanya belajar wajib hukumnya, gitu kan? Karena apa? Karena ilmu di sini, ilmu di multilevel atau di PT BES ini tidak didapatkan di luar sana. Kalau di luar sana teori ketika dipraktekkan kadang-kadang tidak sesuai dengan teorinya gitu kan. Tapi kalau di PT BES ikutin saja orang yang sukses, ikutin saja leader-leader yang sukses, ikutin orang-orang yang positif. Karena apa? Banyak orang-orang upline kita, sponsor kita belum tentu sukses gitu kan. Kalau upline kita mandek, upline kita sponsor kita mandek, upline kita tidak jalan, kita nyari kepada atas-atasnya yang benar-benar aktif, baru kita belajar di situ. Jangan belajar kepada orang yang tidak jalan, jangan belajar kepada orang yang negatif gitu kan. Karena apa? Banyak sekali orang yang negatif. Banyak bilang saya sudah 5 bulan belum dapat apa-apa, saya 1 tahun di PT BES belum dapat apa-apa. Begitu saya tanya, Bapak selama 1 tahun ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain gitu, tapi 1 tahun pengen mendapatkan mobil tapi tidak ngapa-ngapain. Nah, selalu dibandingkan kepada orang-orang yang sukses, selalu dibandingkan kepada leader-leader yang sukses. Contoh, Pak Dan Haris sudah mendapat 1 bulan, sekian bulan sudah mendapatkan Pajero, sudah mendapatkan rumah gitu. Bandinginnya seharusnya kerjaannya sebelum PT BES selama 30 tahun, selama 20 tahun, selama 40 tahun itu sudah mendapatkan apa? Seharusnya dibandingkan seperti itu. Contoh saya
nggak masalah 1 tahun belum dapat motor, karena selama saya ngojek itu bertahun-tahun nggak punya motor, ini punya motor pun cicilan, punya motor pun setoran gitu kan. Ya makanya saya 1 bulan pertama, 2 bulan pertama baru mendapatkan motor, ya asik-asik saja gitu. Tapi orang di luar sana 5 bulan, 1 tahun belum mendapatkan Pajero, mereka benci. Padahal bekerja di luar sana 30 tahun, 20 tahun belum mendapatkan Pajero. Nah, di PTBS 1 tahun belum mendapatkan apa-apa, sudah berhenti duluan, sudah kapok gitu kan. Saya 1 tahun belum dapat apa-apa. Nah, ditanya selama 1 tahun ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain kok mendapatkan apa? Pengen mendapatkan apa-apa. Sedangkan mohon maaf, kalau kerja, mohon maaf sekali sebagai ini, kalau kita menjadi pekerja, contoh di Bandung, UMR itu 3.800.000-an lah gitu, atau 3,5, saya nggak hafal. Itu saja berangkat jam 8, pulang jam 5, berangkat jam 8, terus gitu selama bertahun-tahun. Ya, itu selama bertahun-tahun. Coba kalau PTBS ini kan jelas, kalau kita sudah 3.000 poin, maka kita akan mendapatkan 1,6 miliar. Jelas. Ya, kalau kita 3.000 poin, maka kita akan mendapatkan 1,6 itu rewardnya saja. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin mendapatkan 1,6, ya minimal harus bekerja seperti karyawan tadi, berangkat jam 8, pulang jam 5, minimal. Jangan sampai pengen 1,6 selama 1 tahun hanya menjalankan PTBS itu hanya Sabtu dan Minggu, hari-harinya masih bekerja. Nah, Mas Bari, saya nggak bisa meninggalkan pekerjaan saya karena ini adalah pekerjaan saya yang saya sudah gelutin bertahun-tahun, dan saya kalau meninggalkan pekerjaan saya tidak akan bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya saat ini. Boleh kalau Bapak Ibu masih bekerja, yaitu sisa-sisa waktu itu pulang jam 5, kerjain PTBS setelah maghrib sampai jam 9, tapi rutin setiap hari. Sabtu Minggu kerjain PTBS, ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih bekerja, ya, kalau ingin mendapatkan reward seperti di yang lain, maka hari dan Sabtu dan Minggu ini manfaatkan untuk PTBS, pending untuk jalan-jalannya, pending untuk refreshingnya, pending untuk segala macamnya. Ya, olahraga Sabtu Minggu olahraga selama seperempat jam atau setengah jam, kemudian manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk PTBS. Ya, insya Allah kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar di PTBS ini, maka harus melakukan hal-hal yang besar. Ya, hal-hal yang besar apa? Tinggalin yang namanya kita pengen nonton sinetron India, tinggalin. Kita ingin nonton bola, tinggalin gitu kan. Kalau ini TV ini ganggu, saya ingin prospek tapi sinetron bagus, saya ingin prospek tapi main bola ini bagus, mending dijual TV-nya supaya apa? Supaya tidak nonton gitu kan. Ketika sudah sukses baru kita beli TV yang gede banget gitu, mau nonton apapun bebas gitu. Karena apa? Saya tanya Pak Suroto, sesulit apa menjalankan PTBS ini Pak Suroto? Pak Suroto jawab, sesulit kita mengangkat pantat kita. Kok masa sih? Iya. Kenapa? Sebabnya karena kadang-kadang kalau kita lagi asik nonton TV, asik nonton bola, asik nonton sinetron, asik nonton sesuatu di TV, atau asik sama keluarga di rumah, kadang-kadang kita ingin berangkat melangkahkan kaki kita untuk menjalankan PTBS ini sangat sulit sekali. Itulah Mas Bari. Jadi kalau Mas Bari ringan untuk mengangkat pantat menjalankan PTBS ini, insya Allah akan cepat mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Akhirnya, oh apa iya Mas? Iya gitu kan. Maka mulai hari ini Mas Bari bilang, Mas Bari sengsara kan udah lama dari tahun 95 sampai 2017. Saya lihat Mas Bari aja udah bosan sengsaranya. Wah masa gitu. Nah maka kesengsaraan itu jangan di met-met kata Pak Suroto. Jangan di met-met, itu bahasa Jawanya apa ya? Kesengsaraan itu jangan di sayang-sayang loh, habisin sengsaramu itu saat ini juga,
maka supaya keluar keringat kebahagiaan. Jadi Pak Suroto kalau motivasi saya, peras keringat kesengsaraanmu Mas Bari agar nanti keluar keringat kebahagiaan. Jadi kalau naik motor, ya kalau naik motor nganterin saya itu, saya diturunkan di jalan ke rumah saya ke gang itu suruh jalan kaki. Mas Bari jalan kaki, jangan peras keringat kesengsaraanmu hari ini supaya cepat habis gitu. Selalu gitu Pak. Jadi saya dari jalan raya itu selalu jalan kaki gitu kan. Nanti kalau berangkat ya dijemput lagi di jalan, nggak pernah diantar sampai rumah, katanya supaya habis keringat kesengsaraannya. Tapi alhamdulillah, jadi dengan didikan Pak Suroto sambil canda, sambil guyon gitu, alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat. Alhamdulillah ya, hari ini perubahan keluarga saya sudah di luar dugaan gitu kan. Untung saya waktu itu gabung PT PES. Kalau nggak gabung PT PES, nggak tahu hari ini jadi apa. Saya teringat ketika anak saya yang paling kecil itu ketika mau jajan 5.000 atau 10.000 selalu bilang, Pak nanti kalau punya uang beli itu ya. Padahal makan 5.000 ini. Saya akan saya sebagai ayah, sebagai bapak nggak berguna banget gitu, cuman 5.000 aja selalu nggak bisa beliin, cuman jajanan 5.000, 10.000 selalu bilang, Pak nanti kalau punya uang beli ya, beli itu ya, cuman 5.000 gitu, makanya nyesek. Nah itulah motivasi saya, penyemangat saya sehingga hari ini sampai titik sekarang ini gitu kan. Kalau tidak ada motivasi dari keluarga, dari anak-anak, mungkin saya terlalu berleha-leha. Dan akhirnya ya seperti nasibnya masih seperti teman-teman yang masih di pangkalan sana. Gitu. Alhamdulillah banyak dimotivasi saudara, banyak dimotivasi teman-teman, banyak dimotivasi oleh anak-anak, banyak dimotivasi oleh tetangga lingkungan. Maka alhamdulillah sampai detik ini saya bisa meraih apa yang saya impikan. Gitu. Banyak orang ketika dihina malah ngedon gitu kan, ketika diledek malah ngedon, ketika anaknya nangis apa bagaimana gitu malah ngedon. Kalau saya enggak, itulah motivasi terhebat saya. Jadi setiap saya pulang malam, saya selalu melihat anak saya gitu kan, saya selalu lihat saya, kalau saya hari ini tidak perjuangkan, kalau saya nanti 3 tahun tiga tahun ke depan saya tidak sukses, anak-anak ini mau dikemanain kan gitu. Setiap saya pulang malam, saya selalu pandangin anak-anak saya lagi tidur gitu kan. Supaya apa? Supaya itu menjadi motivasi terbesar saya bahwa kalau saya tidak berubah 3 tahun ke depan, nanti anak saya seperti apa gitu kan. Alhamdulillah sekalian, anak saya nomor 1 sekarang sudah lulus kuliah, yang nomor 2 alhamdulillah sudah semester 7, yang nomor 3 alhamdulillah sudah masuk fakultas minggu ini sudah mulai masuk gitu kan. Kalau tidak di PT PES mungkin anak saya sama gitu kan nasibnya, nggak tahu jadi tukang ojek atau tukang bakso, nggak tahu apa gitu kan. Yang paling tidak peduli anak saya mau usaha apa, yang penting saya sebagai orang tua bisa menyekolahkan seperti orang tua yang lain gitu Bapak sekalian. Itu bukan materi ya, bukan training saya, itulah cerita saya atau testimoni saya, kesaksian saya, karena saya bukan berawal dari sekolah tinggi atau dari kalangan atas gitu kan, pendidikan yang tinggi, bukan. Saya inilah Bari Purnomo yang sesungguhnya, yang aslinya seperti ini. Saya tidak bisa ngasih training yang bagus-bagus, saya hanya cerita riwayat saya ketika berjalan di PT PES. Insya Allah Bapak sekalian, asal kita komitmen, istiqomah, terus menjalankan, terus, jangan berhenti sebelum sukses. Insya Allah Bapak Ibu semua juga merasakan apa yang saya rasakan gitu. Karena teman-teman Pak Suroto, saya,
saya, Pak Budi, Pak Ruhan, semua berawal dari minus semua. Alhamdulillah di PT PES ditolong hanya hitungan 3 tahun perubahan dan baik dari ekonomi, baik perubahan dari agama, itu karena di sini ada SLC. Ya, pesan saya bagi bapak-bapak yang khususnya yang wilayah Jawa Barat, tolong sempatkan waktu untuk SLC selama 3 hari ya, karena itu luar biasa ya. 27 hari kita bekerja untuk duniawi, 3 bulan manfaatkan untuk akhirat ya. Insya Allah banyak pertolongan ketika kita SLC, insya Allah. Sekalian, jam berapa? Baru jam 9, Pak. Hah? Baru jam 9, terus saja pokoknya. Berarti 1 jam